Seluruh kota merupakan tempat Lonte. suasananya senang sekali. Kalau begini menjadi Sagne. berusaha dan kejadian sehari menilai semua perasaan kita, tapi mengapa hanya aku yang Dilakeni. Tolol, tolol gitu, tolol banget, tolol. Hey yo, what's up and welcome back to my fucking channel ya kan. Balik lagi bersama gua RF Motovlog. Seperti biasa gua kagak sendirian. Gua masih bersama Malika R15 hitam pilihan. Nah, saat ini gua berada di Jakarta Pusat. Tepatnya di Pecenongan Raya. Mungkin gua akan riding santuy ya ke Jakarta Kota, mungkin sambil ada pembahasan dikit lah mengenai bahan bakar yang cocok buat motor kita itu apa sih, sambil kita jalan ya kan. Nah, sambil kita jalan, sebelum masuk ke pembahasan inti kita, teman-teman bisa support channel ini dengan cara dipencet aja tombol subscribe, tombol like, kemudian ada komen. Itu sangat mudah dan tidak perlu bayar. Iya. Nah, langsung masuk aja ke pembahasan inti kita di video ini. Jadi pembahasannya itu BBM apa sih yang cocok buat motor kita. Untuk jenis BBM juga itu bermacam-macam dari berbagai produsennya, berbagai macam, yaitu ada 3 sumber produsen terkemuka yang ada di Indonesia. Ada Pertamina, terus ada Shell, kemudian ada Performance. Mungkin yang agak terkenal namanya ya, 3 produsen itu dari bahan bakar ya. Untuk yang lain-lain mungkin ada juga, seperti yang warna hijau itu apa, gue kagak tahu namanya. Mungkin teman-teman kalau tahu bisa menambahkan di kolom komentar. Macam-macam tingkatan itu juga berdasarkan dari tingkat RON yang terkandung di dalam bahan bakar minyak tersebut. Nah, kemudian untuk mengetahui bahan bakar minyak yang kita gunakan di kendaraan kita harus mengetahui terlebih dahulu dari rasio kompresi motor kita, kemudian mengetahui juga nilai dari RON yang ada di bahan bakar minyak tersebut. Lalu kemudian kita bisa menyimpulkan bahan bakar minyak yang cocok untuk digunakan di kendaraan kita. Nah, yang pertama teman-teman mungkin harus memahami dulu untuk RON itu apa. RON yaitu kepanjangan dari Research Octane Number, atau biasa disebut juga dengan oktan kalau orang-orang kita ngomong. Jadi Research Octane Number atau nilai oktan itu berbeda-beda dari masing-masing pabrikan atau masing-masing produsen. Kemudian setelah RON
itu ada rasio kompresi. Nah, rasio apa sih? Bandingan volume silinder di saat piston berada di titik mati bawah dengan piston berada di titik paling atas. Kompresi yaitu memperkecil volume suatu benda dengan cara ditekan menjadi ukuran yang sangat kecil. Nah, untuk kompresi juga setiap kendaraan itu biasanya berbeda-beda sesuai dengan cc dari kendaraan yang kita gunakan itu berbeda-beda. Biasanya motor dengan cc besar itu rasio kompresinya semakin tinggi. Nah, kemudian untuk rasio kompresi kendaraan yang tinggi memerlukan juga nilai oktan yang lebih tinggi dari yang di bawah standar ya. Nah, melanjutkan yang tadi juga dari pabrikan bahan bakar minyak itu ada 3 yang terkemuka di Indonesia, antara lain Pertamina, kemudian ada Shell, lalu Performance. Mungkin itu yang gue tahu yang cukup terkenal. Lalu dari Pertamina sendiri itu juga ada 4 jenis bahan bakar yang ditawarkan. Yang pertama itu ada premium, itu nilai oktannya 88. Premium dengan nilai oktan 88 biasanya digunakan di rasio kompresi antara 8 sampai dengan 9:1. Itu biasanya digunakan motor-motor manual di tahun yang agak lama ya, seperti Karisma, mungkin Supra, lalu ada Kirana, Tiger masuk juga, lalu ada Win. Mungkin teman-teman yang tahu juga di rasio kompresi 8 sampai dengan 9:1 bisa sebutkan lagi, dilengkapin lagi. Jawaban gue yang mungkin kurang lengkap ya. Seiring berjalannya waktu itu bahan bakar jenis premium ini sangat jarang digunakan, dikarenakan stok minyak bumi mungkin yang sudah mulai langka. Jadi udah jarang sekali sekarang di pasaran ya. Kemudian dari Pertamina yang kedua itu ada Pertalite. Buset, Jakarta Kota dari di Glodok ini macet banget ya. Bukan macet sih, jalan ditutupin semua. Sebenarnya bisa tadi lewat Pancoran Glodok, cuman macet banget pasti, jadi gua lewat sini aja lah. Yang tadi lagi ya, Pertalite itu nilai oktannya di angka 90. Di angka 90 biasanya digunakan di rasio kompresi antara 9 sampai dengan 9 sampai dengan 10:1. Nah, rasio kompresi 9:1 ini biasanya digunakan di motor-motor pertengahan seperti ada Mio,
Mio, lalu apa lagi ya, Jupiter, kemudian ada Vega R. Jupiternya Jupiter Jet, Jupiter MX yang lama juga masih masuk, Jupiter MX yang awal. Nah, kemudian setelah Pertalite itu ada Pertamax. Untuk kandungan nilai yang ada, kandungan nilai oktan yang ada di Pertamax ini di angka 92. Biasanya digunakan di kompresi, rasio kompresi, anjir, rasio kompresi 10 sampai dengan 11 banding 1. Nah, 10 sampai dengan 11 banding 1 ini biasanya digunakan di motor-motor modern, 150 modern yang udah agak kesinian lagi. Seperti contohnya ya ini R15, kemudian PCX 150, lalu ada NMAX 155, Aerox 155 juga masuk. Anjir, wajah baru kota tua. Aerox masuk juga loh. Teman-teman yang mau nongkrong di kota tua ini, di sini enak. Kali Besar kalau nggak salah namanya, Jalan Kali Besar. Kemudian dari Honda ada juga CBR 150. Mungkin bisa ditambahkan lagi teman-teman yang lebih tahu. Nah, kemudian ada Pertamax Turbo. Cakep kali. Nah, untuk nilai oktan yang terkandung di Pertamax Turbo itu di angka 95. Biasanya digunakan di rasio kompresi 11 sampai dengan 12 banding 1. Nah, untuk rasio kompresi yang disebutkan tadi biasanya ada di kendaraan-kendaraan dengan cc di atas 250. Ada mungkin di motor R25, kemudian ada MT25, kemudian PCX 160 juga masuk rasio kompresi antara 11 sampai dengan 12. PCX 160 ya. Kemudian setelah Pertamina itu ada Shell. Shell itu ada dua jenis tipe yang digunakan, yaitu ada Shell Super, kemudian ada Shell V-Power. Ini stasiun Jakarta Kota. Untuk Shell Super sendiri itu memiliki kandungan oktan 92. Untuk pemakaian di nilai oktan ini itu sama seperti tadi, masih yang gue sebutkan tadi, sama, nggak jauh-jauh beda. Cuman beda di pabrikan, produsennya aja. Belok kiri aja kita ya. Lalu Shell V-Power kandungan oktan 95. Biasanya digunakan di sama seperti tadi, 11 sampai dengan 12 banding 1. Untuk jenis-jenis motor yang menggunakan kompresi ini juga sama yang gue sebutkan seperti tadi. Shell cuman dua jenis. Kemudian ada performance juga sama, ada dua tipe bahan bakar minyak,
yang dipasarkan di Indonesia. Ada performance 92, lalu ada performance 95. Untuk rasio kompresi yang menggunakan performance itu sama, performance 92 di rasio kompresi 10 sampai dengan 11 banding 1. Lalu untuk performance 95 ada di rasio kompresi 11 sampai dengan 12 banding 1. Kita lurus aja ya, sekalian pulang ke rumah nanti. Jadi kalau teman-teman mau nanya bahan bakarnya apa sih yang cocok bang di motor gua, ya mungkin tadi sesuai yang gua jelasin tadi. Kalau motornya R15 ya Pertamax aja, nggak usah muluk-muluk, Pertamax udah bagus. PCX 160 bagusnya pakai Pertamax turbo. Kalau Aerox 155, NMAX 155, Pertamax udah cukup. Kalau untuk motor-motor Mio M3 itu pakainya Pertalite. Nah gitu ya. Nah mungkin untuk video gua kali ini itu aja yang bisa gue jelasin. Maaf kalau ada kesalahan atau penjelasan yang kurang lengkap, kurang sesuai. Teman-teman bisa memperbaikinya di kolom komentar biar gue kaji ulang penjelasan gue. Nah sekalian gue isi bensin, mungkin gue sudahi dulu video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video gue yang mungkin kurang bermanfaat ini. Sekian dari gue, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.